Insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan mentadaburi Quran Surah Hud, yaitu ayat 15 dan 16. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, jadi surat Hud ya, ayat 15 16 ini adalah surat ya, dua ayat dari surat Hud ini yang paling banyak membuat ya para sahabat itu menangis. Bahkan sampai Abdurrahman bin Auf ya, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, tapi karena beliau diberikan karunia harta yang sangat banyak, beliau ketakutan kalau amalnya selama ini sudah dibalas di dunia, takut di akhirat itu tidak mendapat apa-apa. Nah, jadi ayat ini, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, jadi ini adalah ayat yang membuat kita harus berhati-hati dalam melakukan amal-amal soleh. Jangan sampai niatnya itu untuk dunia saja. Jadi ketika suatu amal ibadah diniatkan untuk dunia, maka Allah balas secara sempurna, penuh di dunia apa yang kita inginkan. Tetapi Allah sampaikan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apapun. Nah, betapa ruginya ya kalau kita selama hidup hanya menghabiskan tenaga, waktu hanya untuk dunia, maka tidak ada bagian sedikit pun di akhirat. Nah, kita lanjut dulu, lihat ayat ke-16-nya. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, betapa ayat ini membuat ketakutan ya bagi orang-orang yang memahami kalau selama ini ya ibadah kita, sholat duha niatnya supaya kaya, bersedekah supaya tambah kaya, rajin sholat malam supaya hidup sukses di dunia, maka semua Allah akan beri secara sempurna. Tapi janji Allah, orang ini tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan sia-sia apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta terhapus apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari ayat ini kita diajarkan oleh Allah, ketika melakukan ibadah, niatnya harus ikhlas, semata-mata meraih ridha Allah. Jangan ada tujuan lain. Sholat duha dalam rangka ibadah, karena sholat duha itu mewakili rasa syukur kita terhadap seluruh tulang-tulang kita yang berjumlah lebih dari 300 ya, 300 lebih,
bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan, itu bisa terwakili dengan sholat duha. Jadi niatkanlah sholat duha kita supaya Allah ridho, supaya Allah mencatat kita sebagai orang yang pandai bersyukur, titik. Jangan ada niatan lain. Kalau kita mau berdoa kaya, berdoa sendiri. Kita tidak dilarang untuk berdoa anak kita sukses, kita kaya, kita sehat, tapi jangan dikaitkan dengan ibadah. Ibadah harus murni karena Allah. Jangan kita dengan ibadah mengharapkan imbalan. Ketika ibadah kita itu kita niatkan dunia, maka tidak dapat apapun kita di akhirat nanti. Nah, jadi kalau mau sedekah lillahi ta'ala, tidak berharap kita mau ditambah lagi kali lipat. Fokus kita hanya supaya Allah menerima. Dan ibadah yang ikhlas itu ditandai kita tidak akan berubah. Mau orang melihat kita, mau orang tidak tahu, kita tetap melakukan yang terbaik. Tapi ketika nih kita kalau dilihat orang ibadahnya diperbaiki, kalau sendirian, nah beda gitu ya. Itu tanda-tanda kita tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu justru kita ada tanda-tandanya itu selalu khawatir, tidak pernah merasa kita itu sudah melakukan kebaikan, justru selalu merasa kurang. Dan yang terbaik itu yang bisa kita sembunyikan, bahkan dari tangan kiri kita sekalipun. Nah, tangan kita memberi, bahkan tangan kiri kita tidak tahu. Itu ibadah yang paling tinggi ya, ketika kita bisa menyembunyikan ibadah kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Itu untuk menjaga keikhlasan. Jadi ini di awal tahun baru ya, kemudian ini adalah awal Rajab. Kita ingatkan kembali untuk diri saya sendiri dan kita semua, bulan Rajab ini salah satu bulan haram, ada 4 ya kan, yang dimana beribadah di bulan ini amalnya dilipat gandakan lebih dari bulan-bulan sebelumnya, dan berbuat keburukan juga akan dilipatkan. Jadi kita hati-hati ya, di bulan Rajab ini bukan hanya ibadah yang ditingkatkan, tapi kita rem sedapat mungkin untuk tidak bermaksiat. Nah, jadi ini perkara niat ya ibu-ibu. Dari sini marilah kita memulai semua aktivitas kita, baik ibadah hati, ibadah zahir ya, lisan, perkataan, perbuatan. Niatkan semua ibadah kita lillahi ta'ala, ikhlas. Jangan pernah berharap balasan di dunia, karena Allah sudah menjamin. Diibaratkan ketika kita menanam padi, itu pasti rumput akan ikut tumbuh. Kalau kita mengejar akhirat, itu dunia sudah pasti, karena Allah sudah menjamin urusan rezeki, urusan di dunia ini sudah dijamin Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Karena itu marilah kita, akhiratlah yang kita tuju. Kalaupun misalnya nih ya, kita menuntut ilmu misalnya, anak-anak kita, jangan niatnya supaya dapat ijazah, supaya dapat kerja yang bagus, stop sampai di situ. Tapi kita tekankan, carilah ilmu untuk meraih ridha Allah. Kalaupun nanti mereka bisa, kita harapkan sungguh-sungguh menuntut ilmu supaya ilmunya bisa bermanfaat, sehingga dia menjadi manusia terbaik di muka bumi. Kata dalam hadis ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi kita tekankan ketika anak kita menuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu, niatnya Allah ridho dengan upaya kita menuntut ilmu, dan kita berharap ilmunya diberikan Allah ilmu yang barokah, yaitu ilmu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan umat khususnya. Jadi jangan stop hanya sampai supaya nanti kerjaannya bagus, kaya, selesai kita, maka hanya dunia yang Allah beri. Sia-sia semua kata Allah apa yang kamu usahakan. Berapa banyak kita mengeluarkan biaya misalnya untuk anak kita ya, tapi ketika niatnya hanya supaya anak kita sukses di dunia, maka sia-sia semua yang kita lakukan. Maka marilah kita perbaharui niat, kita
anak kita didik, kita suruh nuntut ilmu supaya mereka menjadi manusia terbaik, manusia yang bisa nantinya bermanfaat di masyarakat, menjadi amal jariah. Jadi memang anak kita itu sebenarnya adalah nantinya melanjutkan kita. Makanya dikatakan amal jariah, ketika kita tidak ada, mereka masih bisa meneruskan amal-amal kita yang kita rutin, mungkin sedekah, kita ajari mereka sholat segala macam, mereka terus lanjutkan, maka kita akan tetap memanen pahalanya walaupun kita tidak ada. Jadi fokus kita sebenarnya anak-anak itu bagaimana mereka mewarisi ibadah-ibadah kita sehingga tetap lanjut walaupun kita sudah tidak ada. Nah, jadi niat ini penting sekali, ikhlas ini yang ditekankan. Niat ikhlas inilah yang akan menyampaikan kita nantinya di derajat surga tertinggi. Karena kalau sudah ikhlas itu, tadi kata Allah ya, kita mau dunia itu akan ikut nanti. Justru dia akan mengejar kita ketika kita fokus niatnya untuk Allah, untuk akhirat. Kemudian dari ayat ini kita mengambil beberapa cerita ya. Ada suatu cerita 200 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, diutus sebagai rasul. Itu di negeri Yaman ada seorang raja yang berkuasa, dan Raja Yaman ini sangat dihormati, sangat disegani oleh berbagai negara sekitarnya. Setiap raja ini berkunjung ke negara manapun, itu selalu disambut dengan luar biasa, sambutan yang sangat luar biasa. Ya kalau kita gambarkan sekarang digelar karpet merah, disajikan tari-tarian ya, mungkin kalau dulu juga seperti itu, makanan segala macam luar biasa sambutannya. Dan ketika raja ini berkunjung ke suatu negara itu, beliau juga membawa anggota yang sangat banyak. Ada kumpulan ulama, ada kumpulan prajurit, ada para penasehat. Jadi rombongan itu ya ratusan orang. Nah, hampir semua negara sudah raja ini kunjungi. Suatu waktu raja ini berkunjung ke Mekah. Nah, setelah di Mekah ternyata kok tidak ada sambutan apa-apa. Orang-orang tidak ada yang peduli. Maka murkalah raja ini, marah-marah ke prajuritnya, gimana ini nggak ada yang menyambut, nggak ada yang peduli. Kenapa? Coba ada masalah apa di Mekah ini? Maka kata para penasehat ya, para ulamanya, di Mekah ini beda raja. Di Mekah ini ada suatu bangunan namanya Ka'bah. Itu mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka tidak mengagungkan manusia, mereka mengagungkan pencipta Ka'bah. Jadi kalau selama ada Ka'bah ini, Tuhan nggak akan dianggap di sini. Mereka tidak peduli gitu dengan ini. Mereka sangat mengagungkan pencipta Ka'bah. Oh, berarti masalahnya Ka'bah ini. Maka raja ini berniat, aku akan hancurkan Ka'bah ini. Nah, lalu dia pulanglah ke negaranya kembali. Itu niat tuh sudah ada, mau menghancurkan Ka'bah. Nah, sejak dia pulang dari Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah ini, raja itu diserang penyakit yang sangat berat. Sakitnya luar biasa, nggak bisa digambarkan, entah yang sakit kepala, entah badannya, semua penyakit yang dia rasakan sampai tidak bisa tidur. Itu lama sekali, dalam waktu yang berbulan-bulan ya. Sampai diumumkanlah ke seluruh negeri, siapa yang bisa mengobati raja ini, maka akan diberikan imbalan yang sangat besar. Berdatanganlah orang-orang berusaha untuk mengobati sang raja, namun tidak kunjung juga sembuh. Sampai suatu waktu ada seorang ulama, jadi di zaman belum diutus ya Rasulullah itu kan sudah ada ya ulama Yahudi, Nasrani yang lurus, yang masih mengamalkan Taurat ya maupun Injil yang asli, itu masih murni mereka. Nah, itu menyampaikanlah ulama tersebut, raja, kalau mau saya sampaikan obatnya, tapi raja jangan marah, sampaikan aja, saya sudah nggak tahan ini penyakit. Akhirnya ulama ini menyatakan, raja, penyakit raja ini disebabkan pasti raja punya sesuatu niatan buruk. Coba raja ingat-ingat, ada nggak niatan raja yang buruk? Akhirnya raja itu langsung ingat, oh ada, saya mau menghancurkan Ka'bah. Nah, itulah raja, karena Ka'bah itu rumahnya Allah.
yang menciptakan kita. Maka itulah azab dari Allah karena punya niat mau menghancurkan rumah Allah. Nah, raja itu karena sudah tidak tahan, lalu bagaimana? Raja harus bertobat. Jangan ada lagi niat mau menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu harus kita agungkan karena dia rumah Allah. Nah, sejak itu raja bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak ada lagi niat, takut dia ya, dengan niat aja dia sudah tersiksa seperti itu. Nah, akhirnya raja tersebut bertobat. Nah, itulah salah satu mengapa niat ini harus kita jaga. Jangan sampai kita punya niat buruk pun ya, harus segera kita bertobat, segera istighfar. Nah, apalagi kalau rencananya sengaja ya, nah, baru niat belum dilaksanakan aja udah berbahaya ya, hal-hal yang buruk. Kemudian raja ini bersama pasukannya tadi, rombongan, kembali berkunjung sekarang ke Madinah, bukan ke Mekah lagi. Di Madinah raja ini beberapa lama tinggal. Terus ya kalau di Madinah disambut ya, karena sama seperti di negara lain. Tapi pas mau pulang, ulama-ulamanya ini tidak mau pulang, ibu-ibu. Nah, raja marah-marah, kenapa nggak ada yang mau pulang? Kalian tidak boleh, kecuali kalian punya alasan yang bisa saya terima. Maka disampaikanlah alasan oleh salah satu ketuanya ya, ulama-ulama ini. Maaf raja, kami melihat Madinah ini ciri-ciri yang persis seperti yang Allah sampaikan di dalam Taurat, bahwa disinilah nanti utusan terakhir itu akan berhijrah. Kami ingin kamilah nanti yang menyambut utusan itu. Nah, itu niat ya, baru niat karena masih lama ternyata 200 tahun setelah itu baru Rasulullah hijrah. Bagaimana kata raja kalau kalian sudah nggak ada? Kan nggak tahu kapan. Kalian mau di sini selamanya? Kami akan terus di sini. Bahkan kami akan berwasiat kepada anak cucu kami. Kalau kami tidak ada, kami harapan kami anak cucu kami yang menyambutnya. Jadi mereka menulis surat wasiat. Dan surat wasiat ini turun-temurun selalu disampaikan kepada keturunannya sampai tadi kurang lebih 200 tahun. Itulah kaum Ansar. Masya Allah ya, kaum Ansar itulah yang menyambut dakwah Rasulullah dengan gegap gempita. Berbondong-bondong mereka ke Mekah. Baitul Aqobah 1 ya, ada Baiat Aqobah 1, 2 itu kan rombongan ya, kaum Ansar 70 datang ke Madinah untuk menyatakan Islam, berbaiat. Itulah keturunan dari ulama-ulama Yaman yang tadi punya niat ingin menyambut dakwahnya Rasulullah. Masya Allah, jadi mereka mendapat bagian ya, orang-orang yang menolong ya agama Allah, turunannya. Nah, berkah dari nenek moyang mereka yang punya niat baik. Jadi kita hari ini juga mungkin kok semuanya dimudahkan, bisa jadi karena juga jasa orang-orang tua kita yang soleh-solehah. Doa-doa mereka, kesolehan mereka, itulah yang membuat hidup kita ini Allah mudahkan. Nah, jadi dari sini kembali lagi bahwa niat itu Masya Allah ya, ternyata niat baik itu sudah Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Menjadi manusia yang tercatat ya, kaum Ansar Muhajirin itu kan kaum terbaik ya, yang menolong dakwah Rasulullah hingga sampai saat ini, sehingga mereka itu mendapat bagian terus dari pahala ya Islam. Nah, kita semua sampai berapa ribuan tahun ya dari Rasulullah, kurang lebih 1400 tahun lebih, mereka terus dapat pahalanya. Nah, Masya Allah, jadi inilah dari dua ayat ini mudah-mudahan menjadi suatu pijakan kita ya dalam beraktivitas, baik pikiran, lisan, perbuatan ya, perkataan, perbuatan. Marilah kita sungguh-sungguh diawali dengan niat yang tulus ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, maka janji Allah tadi Allah akan berikan balasan terbaik ya. Sedangkan dunia itu sudah Allah jamin, jadi kita tidak perlu sibuk ya urusan dunia. Marilah kita fokus ya untuk meniatkan semua aktivitas kita, mulai kita bangun sampai kita tidur. Niatkanlah beribadah kepada Allah dengan senantiasa belajar terus supaya semua aktivitas itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah
maka itulah menjadi amal-amal soleh nantinya yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi tausiah kita